Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil review jurnal dari kelompok kami. Di sini di kelompok saya yaitu ada Mariana Diansa Putri S dan saya sendiri Andra Octaviana sebagai pemateri pertama. Di sini judul review jurnal kami yaitu ada Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Campak Rubella pada Anak Menggunakan Metode Certainty Faktor berbasis website. Nah, di sini judul artikelnya ada Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Nama penulisnya yaitu Pujianti Wahyuningsi dan Siti Suhria. Nama jurnal kami yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Campak Rubella pada Anak Menggunakan Metode Certainty Faktor berbasis website. Tahun dan halamannya itu volume 8 nomor 1 bulan Februari 2021, halaman 85 sampai 94. Tujuan penelitian ini itu membangun aplikasi sistem pakar berbasis website yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam mendiagnosa penyakit campak rubella sejak dini. Dan selanjutnya di bagian hipotesis penelitian. Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya dalam mendiagnosa penyakit campak rubella, di mana beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan aplikasi berbasis komputer desktop untuk mendiagnosa penyakit campak rubella. Nah, pemerintah dan masyarakat telah memberikan perhatian serius pada pentingnya bahaya penyakit campak rubella di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan kampanye imunisasi measles rubella melalui iklan layanan masyarakat, dan berdasarkan hasil sosialisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum memahami banyak penyakit tentang campak rubella, yaitu faktor pengetahuan, paparan, media massa, dan lingkungan sosial. Serta penelitian ini itu akan membangun sebuah sistem pakar mendiagnosa penyakit campak pada anak menggunakan website. Sistem yang dibangun diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat dalam membantu mengatasi mendiagnosa penyakit campak rubella. Selanjutnya di kerangka penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti termotivasi melakukan penelitian membangun sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit campak rubella pada anak berbasis website menggunakan metode Certainty Faktor CV. Nah, agar pentingnya pemahaman masyarakat tentang gejala penyakit campak rubella sejak dini dan akan sangat membantu masyarakat agar dapat mengurangi segala sesuatu hal yang tidak diinginkan. Masyarakat pada umumnya gejala penyakit campak ini dapat ditandai dengan adanya demam, sakit mata, kepala sakit, dan mata berair. Dan di CV ini itu juga mempunyai kelebihan, yaitu dapat diaplikasikan untuk mengukur sebuah proses diagnosa dengan pasti atau tidak pasti, serta dapat digunakan untuk menghadapi sesuatu masalah yang belum pasti jawabannya. Selanjutnya di bagian populasi dan sampel. Peneliti telah melakukan analisa penggunaan metode Certainty Faktor dalam mendeteksi penyakit campak rubella. Dalam pengembangannya, penelitian ini akan memfokuskan pada pengaplikasian dan implementasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit campak rubella pada anak yang dapat diakses secara online menggunakan website, di mana hasil dari penelitian ini akan menjadi acuan untuk kelayakan penggunaan aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit campak rubella berbasis website. Sekian dari saya persilahkan Saudari Mariana untuk melanjutkan materi
selanjutnya. Terima kasih, saya akan menjelaskan pada bagian metode penelitian. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mariana. Langsung saja pada poin pertama, yaitu certainty factor. Certainty factor merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengetahui sebuah permasalahan yang belum pasti jawabannya dalam bentuk hasil yang mungkin atau hampir pasti hasilnya menurut Halim et al. 2015. Pada penelitian ini, nilai certainty factor atau CF didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari persentase nilai input measure belief atau MB dan measure disbelief atau MD. Dapat dilihat pada flowchart di samping. Pertama yang dilakukan oleh pakar adalah memasukkan pertanyaan gejala bersama dengan persentase nilai MB dan MD. Pada MB terdapat nilai integrity dan ability. Fungsi nilai tersebut adalah untuk mengukur nilai tingkat kepercayaan dari MB. Kemudian pada MB terdapat nilai benevolence dan satisfaction, di mana nilai tersebut berfungsi untuk mengukur tingkat ketidakpercayaan dari MD. Data MB dan data MD kemudian diproses dalam 3 langkah CF, yaitu CCF pertama untuk mengukur MB, CCF 2 untuk mengukur MD, dan CCF 3 untuk mendapatkan hasil akhir dari CF. Berdasarkan sistem yang dibangun, pasien yang ingin melakukan konsultasi diagnosa penyakit campak rubella tidak perlu lagi ke rumah sakit untuk bertemu dengan pakar. Pada saat mengakses sistem pakar ini, pasien akan menerima beberapa pertanyaan dari sistem layaknya seorang pakar. Kemudian pasien akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai gejala yang diderita oleh pasien. Setelah pasien menjawab semua pertanyaan, kemudian sistem akan memberikan hasil diagnosa serta solusi untuk penyakit tersebut. Terdapat flowchart pada samping, di mana itu terdapat 2 aktor, yaitu admin dan pasien. Admin atau pakar adalah pengguna yang dapat mengakses penuh perangkat lunak website yang telah dibangun di mana admin dapat melakukan login, mengakses menu utama, mengolah data penyakit, mengolah data gejala, mengolah relasi gejala, mengolah diagnosa penyakit, mengatur akun, dan logout dari sistem. Hal utama yang harus dilakukan oleh admin pada saat ingin memasukkan data informasi penyakit, gejala, dan diagnosa, admin terlebih dahulu harus melakukan login. Setelah itu, admin dapat memasukkan data, mengubah data, dan menghapus data sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak. Pada bagian menu utama, admin dapat melihat tampilan default dari website, di mana tampilan tersebut merupakan laman yang dapat diakses oleh pasien ketika ingin melihat informasi penyakit, cara mendiagnosa, serta mendapatkan informasi mengenai perangkat yang digunakan. Pada bagian mengelola data penyakit, admin dapat memasukkan data-data informasi dari penyakit campak rubella. Admin dapat memasukkan data, mengedit data, serta menghapus data sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak. Selain itu, admin dapat mengelola data gejala, di mana pada data gejala admin dapat menginput data gejala, mengedit data gejala, dan menghapus data gejala. Setelah admin memasukkan data penyakit dan data gejala, admin kemudian melakukan relasi tabel antara data penyakit dengan data gejala. Setelah admin masukkan data penyakit dan data gejala, admin kemudian melakukan relasi tabel antara data penyakit dengan data gejala. Setelah itu mengelola tabel untuk diagnosa penyakit. Admin dapat menginput, mengedit, dan menghapus data pada saat mengelola relasi gejala dan diagnosa penyakit. Admin dapat mengatur akun dalam bentuk mengubah password. Hal ini dilakukan untuk menjaga sistem keamanan dari sistem pakar yang dibangun agar data penyakit dari gejala yang ada dalam sistem tidak mudah diotak-atik oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Pada aktor pasien hanya dapat melihat laman menu dan menu utama dan melakukan konsultasi gejala. Saat pasien masuk ke laman utama website,
pasien akan mendapatkan informasi dari gejala penyakit campak rubella, bahaya penyakit, serta akibat yang dihasilkan dari penyakit tersebut. Pengguna atau pasien dapat melakukan konsultasi dengan cara masuk ke form konsultasi gejala. Pada form inilah pasien akan berinteraksi dengan perangkat lunak sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit campak rubella. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saputri S dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Sistem pakar diagnosa penyakit campak rubella menggunakan website telah diaplikasikan pada penelitian ini dan telah diuji menggunakan teknik black box. Black box merupakan sebuah teknik pengujian perangkat lunak yang mengutamakan pada pengujian spesifikasi fungsional perangkat lunak dan berfokus pada informasi domain. Pengujian black box pada perangkat lunak dilakukan dengan dua tahap, yaitu pengujian terhadap admin atau pakar dan pengujian terhadap pengguna atau pasien. Selanjutnya yaitu pada laman aplikasi. Yang pertama yaitu laman login. Pada laman login, pengguna memasukkan username dan password untuk melakukan login. Apabila pengguna belum memiliki akun, silakan buat akun baru. Setelah login berhasil, pengguna bisa memasukkan data dan gejala penyakit agar hasil diagnosa penyakit terdeteksi oleh sistem. Setelah itu akan ditampilkan tabel relasi antara data gejala, data penyakit, dan data diagnosa menggunakan metode certainty factor. Setelah itu akan diarahkan ke laman utama di mana pasien akan mendapatkan informasi tentang penyakit campak rubella dan panduan penggunaan aplikasi. Pasien dapat melakukan diagnosis penyakit campak rubella dengan cara masuk ke laman konsultasi. Kemudian pada saat pasien menekan tombol submit diagnosis, maka sistem pakar menggunakan metode certainty factor akan mendiagnosis penyakit campak rubella. Setelah itu pasien akan mendapatkan diagnosis dari sistem pakar. Selanjutnya pasien dapat mencetak hasil diagnosis tersebut dan dapat dijadikan sebagai referensi saat melakukan konsultasi ke dokter. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kami review. Kelebihannya yaitu sistem pakar yang dibangun dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit campak rubella sesuai dengan gejala yang diderita oleh si pasien. Sedangkan kekurangannya yaitu sistem pakar ini masih berbentuk website, belum menjadi aplikasi mobile, dan desainnya masih kurang interaktif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan setelah mereview jurnal ini yaitu sistem pakar diagnosa penyakit campak rubella menggunakan metode certainty factor atau CF berbasis website telah diaplikasikan pada penelitian ini. Hasil implementasi sistem pakar dalam mendeteksi penyakit campak rubella telah diuji menggunakan teknik pengujian black box, sehingga sistem pakar yang dibangun dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit campak rubella sesuai dengan gejala yang diderita oleh pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.